animasi. Oke, lokal. Lalu saya klik part ya. Oke. Harusnya dia akan berpindah ke slide 6 sekaligus dia akan berubah warna menjadi kuning oranye. Kita tidak usah mainkan ini, kita sudah tahu ya, tapi gatel juga nggak ngelihat jalan-jalannya kurva ini. Lalu kita kembali lagi, warnanya udah menjadi kuning, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Kali ini saya akan merecycle video yang pernah saya bikin, yaitu tentang animasi. Tapi kali ini saya akan melihatnya dari sudut hyperlink, yaitu bagaimana kita bisa melompat dari satu slide ke slide yang lebih jauh, tidak berurutan, dengan menggunakan hyperlink. Kita simak tutorialnya. Kita lanjut. Animasi kita yang berikutnya ini seperti yang sudah saya sampaikan adalah animasi tentang smart art atau dengan objek smart art. Kita bikin new lagi ya, new slide. Baik. Lalu kita pilih blank aja. Layout blank. Kemudian insert. Ya, di sini smart art. Sahabat sekalian, di sini banyak pilihan. Ada proses yang biasa menggunakan proses. Jadi masing-masing gambarnya ya. List, ada yang model list, ada yang model proses. Saya pilih hierarki. Saya akan pilih sembarang nanti karena bisa diubah-ubah ya. Saya akan pilih hierarki yang model half circle. Saya oke. Lalu untuk menuliskan teks, sobat bisa langsung tulis di sini. Tapi akan lebih baik dan cepat kalau kita nulisnya di sini. Ini misalnya saya tulis. Kalau misalnya sobat mau nambahkan lagi dan terlanjur posisinya di sini, sobat bisa klik Shift Tab ya untuk dia mundur satu hierarki. Oke. Oh enggak, ternyata udah 3. Jadi kita hapus saja ini ya. Baik, yang 4 kita tab supaya dia maju satu hierarki. Nah, modelnya seperti ini sobat. Nah, ini nanti yang kita akan animasikan. Sobat, setelah kita bikin, kita bisa mengubah misalnya, aduh kayaknya nggak sip deh yang model ini. Saya akan ganti yang model ini. Ya. Kemudian saya akan pilih yang agak seperti ini. Lalu warnanya saya pilih yang kehijauan, hijau yang ini ya. Baik, ini misalnya. Kemudian kalau sobat misalnya ini kayaknya kurang besar, kita bisa bikin supaya dia lebih lebar. Kita bisa atur di sini dengan tarik-tarik aja, klik, tahan, tarik, klik, tahan, tarik gitu aja. Saya geser menggunakan papan keyboard karena hanya sedikit aja. Oke, kira-kira di tengah ya. Seperti ini ya. Ini namanya kita sebenarnya membuat diagram. Kita membuat diagram tapi menggunakan sesuatu atau template-nya punyanya PowerPoint yang sudah ada. Kita pakai. Ya. Template mereka dia tempatkan di namanya apa tadi? Smart Art. Nah, di sini nih kita masuk tadi. Baik, kita akan jadikan diagram ini sebagai semacam daftar isi gitu, dalam pengertian seluruh slide ini ketika misalnya isinya adalah ini, misalnya kita klik lokal, maka dia akan ke slide tentang animasi lokal. Kita klik part, maka dia akan menuju ke slide animasi part dan seterusnya. Jadi benar-benar seperti daftar isi gitu. Nah, tapi bentuknya seperti diagram seperti ini ya. Caranya tentu slide ini harus kita taruh dulu di slide
nomor 2 berarti ya, setelah nomor 1 ini langsung daftar isi. Caranya kita klik, tahan, lalu kita geser ke atas. Oke, sekarang udah jadi. Sobat sekalian, tadi kita bikinnya kan pakai Smart Art. Sebenarnya itu cara cepet aja kita membuat semacam hierarki ya, semacam diagram gitu. Cara cepetnya daripada kita bikin kotak satu, lalu kita bikin line lagi, itu kelamaan. Maka kita pakai aja Smart Art, udah jadi. Sebenarnya sama, kita bikin sendiri misalnya, kotak dulu, baru garisnya dulu, kotak lagi, itu bisa. Kelamaan kan? Nah, supaya nggak lama, kita langsung ambil punyanya template-nya PowerPoint, yaitu di Smart Art, dan sekarang udah langsung jadi. Nah, cuma ketika nanti kita pengen menjadikan ini sebagai daftar isi, ini susah karena begitu dia menjadi Smart Art, maka dia menjadi satu objek yang tunggal, yang tidak terpisah. Sehingga kita tidak bisa mengatakan klik path, klik lokal enggak. Klik path sama dengan klik lokal, bahkan klik di tempat kosong pun sama, sepanjang dia berada di objek ini gitu. Nah, karena itu kita harus ubah dulu ini semuanya menjadi objek-objek shape gitu ya. Maksudnya shape sebelum ini kita sudah lakukan. Jadi misalnya dia akan menjadi kotak-kotak dan lain-lain, bukan lagi menjadi Smart Art. Caranya klik di kotaknya, kemudian klik kanan, kemudian ada pilihan di bawah itu Convert to Shapes. Saya klik. Nah, sekarang kita sudah memiliki beberapa shape sebenarnya, tapi ini masih nyatu. Ya, lihat coba misalnya. Ya, di grup ini saya ulang, klik kanan aja di salah satu objek yang ada, klik kanan, lalu di grup, lalu kita ungroup sehingga masing-masing menjadi objek-objek yang terpisah. Nanti gampang kalau misalnya kita mau atur lagi di grouping, nggak masalah. Kepentingan kita adalah kita mau membuat animasi begitu kan. Nah, kita kembalikan ke ungroup, kita kembalikan ke grouping ya. Kita bikin grouping. Oke, atau kita bikin animasi secara cepat dan bareng-bareng, animation, lalu kita pilih animasinya wide dari atas, from top ya. Baik, sudah jadi, semuanya sudah punya, cuman masing-masing dihitung sebagai with previous, kalau enggak after previous gitu ya, sehingga hanya ada satu, tapi sungguhnya semuanya ini sudah menjadi animasi yang beda-beda begitu. Oke, nggak masalah, kita atur aja sekarang seluruhnya misalnya supaya agak lebih panjang durasinya, kita bikin 0,75. Oke, kita atur satu persatu, kita urutkan dulu ya. Kita lihat ini sudah benar, lalu bawahnya ini lokal. Oke, kita bikin on click dulu, lalu 4 media kita angkat setelah 4 with previous. Baik, kita sudah mengurutkan ini ya, urutan masing-masing objek ini mana yang keluar duluan. Sekarang kita cek animasi garis. Oke, karena kita atur tadi with previous ya, entrance, mungkin akan lebih baik kalau diatur after mungkin ya. Oke, jadi yang ini kita balik menjadi after previous. Sekarang kita sudah punya animasi yang terkait dengan tadi, yaitu yang tadinya Smart Art, kemudian kita ubah menjadi objek yang kecil-kecil ya, atau kita sebut dengan shape tadi, isinya kotak plus dengan line-line tadi, kemudian kita udah urutkan mana yang tampil duluan. Nah, sekarang tugas kita adalah
bagaimana supaya ketika kita ngeklik path gitu, itu nanti dia akan langsung menuju ke slide ke-6. Oke, sahabat sekalian, caranya kita pilih dulu yang mau kita jadikan klik ini ya, kita jadikan objek kliknya path ini, lalu kita klik insert, lalu kita pilih di link, bagian link, submenu link, action. Kemudian di mouse click, kita pilih hyperlink to, lalu kita pilih slide ke-6. Oke, mungkin sobat mau kasih supaya waktu diklik ada suaranya, play sound gitu ya. Soalnya kita kasih misalnya Jim, highlight nggak perlu, oke. Nah, nanti ketika dia diklik, dia akan menuju ke slide 6. Dan di slide 6 sebaliknya juga supaya dia nanti ketika di slide 6 kan kita mau balik lagi tuh ke daftar isi. Harus dikasih link juga. Kita buka di slide 6, lalu kita kasih objek yang sederhana aja, misalnya oval ini ya. Oval. Lalu saya kasih warna merah. Shape outline-nya hijau, kemudian kita pakai bevel emboss-nya pakai ini, kita merah hijau aja. Oke, lalu sama di sini objek ini setelah terpilih kita klik insert, lalu link action ini kita pilih hyperlink to, kita pilih slide, lalu kita pilih slide 2. Oke, play sound-nya kalau tadi Jim, kita pilih misalnya kamera. Oke. Baik, kita kembali ke sini. Nah, ketika dia diklik, supaya orang tahu bahwa dia udah pernah diklik, maka kita bikin supaya warnanya berubah setelah diklik. Caranya gimana? Baik, kita berikan animasi yang lain ya, animasi perubahan warna. Kita klik yang kotak path ini, kemudian kita klik animation. Jangan lupa karena kita sudah punya animasi di sini ya, untuk objek path ini, maka kita masuknya melalui add animation. Kemudian kita pilih apa ya, fill color aja, fill color, warnanya berubah menjadi kuning gitu misalnya. Setelah diklik menjadi kuning, kuningnya terlalu terang. Setelah diklik dia menjadi kuning begini. Baik, sekarang kita coba kita praktekkan. Klik animasi lokal, media, entrance, emphasis, exit. Oke, itu semuanya sudah selesai. Lalu saya akan klik ke path ya. Dia akan menuju ke slide 7 atau 6 tadi ya. Kita klik aja. Baik, kita menuju ke sini. Lalu kita mainkan dulu sebelum kita kembali. Kita mainkan dulu. Ya misalnya kita menjelaskan, oh ini adalah, dan seterusnya. Lalu kita kembali lagi. Klik. Ada suaranya krek seperti itu. Baik, sobat. Kenapa ini tidak menjadi kuning padahal sudah kita klik? Baik, kita kembali, sobat, karena kalau kita klik lagi di sini, kita klik, dia akan menjadi kuning. Baik, kenapa? Karena sejauh ini kita menjalankan animasi itu melalui momen-momen yang sudah ada di dalamnya, klik-klik-klik gitu aja. Nah, kita bisa mengatur supaya ini shape ini atau path ini yang bagian ketiga ini dia jalan ketika bukan on click tapi ketika klik pada satu objek, misalnya ya ketika ngeklik di path gitu. Kita ubah ya. Baik, kita klik dulu animasi yang mau kita ubah triggernya. Oke, kalau sudah terpilih lalu klik trigger, klik on, klik off, lalu pilih objek. Dalam ini path tadi kan shape ini shape 29, jadi saya klik shape 29. Jadi nanti dia bukan diklik sembarang klik, dia nggak akan keluar.
tapi dia hanya mau menjadi berubah warna ketika kliknya itu ada di path gitu ya. Sekarang kita coba lagi. Animasi. Oke, lokal. Path. Lalu saya klik path ya. Oke. Harusnya dia akan berpindah ke slide 6 sekaligus dia akan berubah warna menjadi kuning oranye. Kita tidak usah mainkan ini, kita sudah tahu ya, tapi gatel juga nggak ngelihat jalan-jalannya kurva ini. Lalu kita kembali lagi, warnanya udah menjadi kuning. Kenapa? Karena kita tadi klik di path, jadi nggak ada ngaruh di sini gitu, nggak harus klik di sini. Begitu kita klik pada path, maka dia akan men-trigger atau memicu sebuah animasi, yaitu animasi path berubah warna menjadi kuning. Jadi ini salah satu trigger yang tidak biasa kita gunakan atau baru kali ini dalam beberapa video sebelumnya kita tidak pernah gunakan, baru kali ini kita gunakan triggering animasi menggunakan momentum atau objek khusus ya, tidak melalui klik-klik seperti biasanya. Demikian sobat video recycle saya tentang hyperlink atau melompat dari satu slide ke slide yang lebih jauh dengan menggunakan hyperlink. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.